cewek ini di TikTok. Ini usil karena apa? Nganggur, nggak ada kerjaan. Jadi mereka usil terhadap orang-orang yang sukses. Seperti Aisyah kan sukses, mensukseskan banyak orang. Student skill itu udah sukses dengan Aisyah. Mereka nganggur, mereka cari cara menakut-nakuti. Kadang orang yang udah apply di Aisyah ditakuti oleh mereka, diintimidasi. Tapi nggak ada yang terhasut karena mereka udah pinter, udah tahu mindsetnya. Oh ini enggak, ini orang menghasut aja. Ini informasi penting ya untuk kalian sampaikan kepada saudara-saudara kalian yang saat ini sedang mencari-cari informasi kerja ke Australia. Kan minggu-minggu lalu kita tuh timnya podcast ya dengan Uya Kuya mengenai maraknya penipuan-penipuan ataupun tawaran-tawaran kerja lewat sosial media khususnya TikTok. Jadi para calo itu sepertinya merubah strategi bagaimana mereka menjerat para calon-calon korban. Kalau kalian perhatikan itu calo-calo sudah berkurang kan? Bahkan ada akun-akun calo yang sudah menghilang. Jadi kalau kalian ini punya saudara, punya keluarga di daerah ataupun TKI di luar negeri, tolong sampaikan kalau ada calo-calo ataupun oknum nih yang mengaku kalau dia itu bisa memberangkatkan kalian bekerja di luar negeri dengan sponsor, dengan jalur-jalur apalah yang dia tawarkan itu adalah jalur yang tidak benar, alias jalur ilegal. Jadi kalian itu akan ditawarkan pertama-tama dengan memakai visa turis. Biayanya sekitar 5 sampai sekian puluh juta. Ya. Itu adalah jalur ilegal. Sekarang ini para calo ini mengubah strategi bergerak dari daerah ke daerah. Oke, cerita-cerita gitu dengan membawa brosur. Jadi walaupun dia punya PT, walaupun dia secara personal membawa nama PT, ya kalian hati-hati. Jangan sampai kalian tertipu karena itu tidak ada kerjasama pemerintah Australia dan Indonesia untuk memberangkatkan orang, tenaga petik-petik buah, tenaga cleaning service, tenaga babysitter, tenaga apa gitu, nggak ada. Aku nyampaikan informasi ini karena aku sudah sangat-sangat resah terhadap banyaknya aduan-aduan penipuan visa. Yang awal-awalnya ditawarkan visa berangkat ke Australia dengan biaya yang tidak murah. Oke, jadi ini menurut aku sudah termasuk kepada scamming alias penipuan. Ini himbauan kepada para petugas imigrasi di Indonesia, khususnya petugas imigrasi Jakarta. Keberangkatan luar negeri itu kan banyak penumpang tujuan kemana-mana ya. Jadi himbauan aja tolong diperketat ataupun diawasi penumpang-penumpang tujuan Serbia. Ya, tujuan Serbia. Karena ada yang ngadu kemarin kalau orang ini sebanyak 5 orang. Ini 5 orang sekalian berangkat. Dijanjikan berangkat ke Australia. Ya, terus sudah membayar 75 juta kepada oknum calo ini. Ternyata sampainya ke Serbia. Nah, saya tanya apa yang membuat dia nekat berangkat gitu. Katanya karena dijanjikannya ke Australia, gaji tinggi, tidak perlu bahasa Inggris, dan tidak perlu lulusan atau ijazah. Karena tidak perlu bahasa Inggris, ya kontrak begini pun dia nggak bisa memahami ya bahasa Serbia. Ini bahasanya, ini bahasa apa ini nggak ngerti juga. Ini ya bahasa Inggris. Tapi aneh bin ajaib ya, penumpang ini kan nggak buta huruf ya. Emangnya nggak dibaca dulu gitu boarding pass-nya ketika mau berangkat itu. Ya kan, harusnya kan dicek dulu boarding pass-nya kemana, pesawat apa gitu, tujuan mana. Dan juga kan ketika di dalam pesawat mau boarding kan diinformasikan pesawatnya tujuannya kemana. Nah ini saya tanya nih, dokumen kamu gimana? Dia bilang dia nggak kasih dokumen apa katanya. Nekat kamu saya bilang ya. Nah saya habis 75 juta kak, itu pun saya nunggu 9 bulan. Taunya malah nggak jadi ke Australia, malah diberangkatin ke Serbia. Ini pitam juga aku kalau ngelihat orang-orang kayak gini ya. On atau apa sih kamu saya gitu ya. Karena dia berangkat ke luar negeri, ke negara orang. Ini kan mempertaruhkan nyawa ini namanya dia nih. Mau berangkat ke luar negeri cuma modal nekat. Nggak mikir. Tuh, lihat guys. Gemes aku jadinya. Dan menurut informasi dari orang ini, katanya mereka di sana ketemu 20 orang WNI lainnya.
sama, nggak dapat pekerjaan juga. Jadi begitu ini 5 orang diberangkatkan ke sana, ke Serbia, sampai di Serbia itu calonnya tidak pernah bisa dihubungi lagi. Tidak pernah bisa menjawab telepon, membalas WA. Yang intinya 5 orang ini dibuang ya ke Serbia sana, yang penting dapat duit 75 juta. Jadi tolong atensinya kepada petugas imigrasi agar memberikan perhatian lebih kepada para penumpang, khususnya negara tujuan Kamboja, Serbia, Australia, itu tolong dicek dokumennya supaya nggak ada kejadian kayak gini. Jadi karena banyak calo-calo ini merasa terjolimi dengan video-video edukasi yang aku buat, mereka menebarkan fitnah seolah-olah kita-kita yang membuat video-video edukasi ini iri dengan mereka dan kita mau menghalang-halangi atau menakut-nakuti orang yang mau datang ke Australia bekerja. Padahal justru sebaliknya, kita ini mau mengedukasi orang supaya mereka itu masuk ke suatu negara manapun, agar datang dengan memakai prosedur yang sebenarnya. Jadi aku mau beri kesempatan kepada calo, kepada agen yang merasa terganggu dengan video-video saya. Apabila kalian merasa memang apa yang kalian lakukan selama ini benar, ayo kita live bareng. Ya, aku undang kalian live bareng siapa yang mau menjelaskan kesalahan kita itu di mana, mengedukasi di mana, dan kebenaran bisnis kalian itu seperti apa. Kami mau tahu juga. Oke? Jadi aku mau tantang para calo, para agen-agen ya yang merasa agen. Silahkan kalian DM aku untuk kita jadwalkan live bareng. Jadi supaya masyarakat tahu, apabila memang bisnis kalian itu betul dan memang resmi dan memang legal, kalian kan bisa mempromosikan itu sekalian di grup di live saya ya, karena penonton-penonton saya juga lumayan banyak kalau ketika live. Jadi aku tantang kalian, sekalian kalian bersihkan nama kalian. Kalian itu bukan calo-calo. Oke, aku tantang. Siapa yang berani?